Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andani dalam acara diskusi kita di Bali Sruti Channel. Nah, kali ini diskusi kita akan mengangkat topik yang tentunya dekat sekali dengan kita, sebuah fenomena di masyarakat, yaitu mengenai perkawinan anak. Dan di sebelah saya sudah ada Bu Anggreni, beliau dari LBH Apik Bali. Gimana Bu Anggreni? Sudah siap kita akan berdiskusi tentang perkawinan anak ini. Wah, ini pakarnya nih kalau kita ngomongin tentang perkawinan anak. Tapi sebelumnya Bu Anggreni, gimana kabarnya Bu Anggreni? Ya, setunggal Ci. Senang bisa ngobrol lagi ya di Bali Sruti Channel ya. Biasanya di acara Instagram ya. Iya betul. Biasanya di Bincang Bali Sruti kita, tapi kali ini kita di Bali Sruti Channel. Nah, Bu Anggreni, mungkin ini saya sudah nggak sabar nih pengen ngobrolin tentang perkawinan anak. Nah, tapi sebelum itu Bu Anggreni mungkin bisa dijelaskan dulu yang disebut anak dalam undang-undang itu yang umur berapa Bu Anggreni? Iya, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 23 tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, juga sebenarnya direvisi lagi karena ada pemberatan ketika ada PP Kebiri ya. Itu yang membuat diperbarui lagi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu. Jadi pemberatan bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu yang bisa katanya disuntik, dikebiri gitu ya kan istilahnya itu. Nah, tapi yang lebih sering kita kenal itu nomor 35 tahun 2014 itu yang revisi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Dan yang dikatakan sebagai anak usianya dari 0 sejak dalam kandungan sampai pas 18 tahun. Oke, berarti 0 sampai 18 tahun ya. Pas ulang tahunnya ya Bu Anggreni ya. Langsung besoknya tuh sudah dewasa ya. Oh, oke. Berarti sudah bukan anak-anak lagi. Bukan. Jadi di sini mendapatkan perlakuan hukum yang jelas berbeda nanti ketika misalnya anak itu berhadapan dengan hukum, anak yang di usia 18 ya tetap oleh polisi diberlakukanlah undang-undang ini. Jadi ketika dia berhadapan dengan hukum ada hal-hal yang spesifik, yang khusus gitu ya. Berbeda dengan ketika dia sudah lebih dari ulang tahunnya itu. Oke Bu Ang. Oke, jadi itu yang disebut dengan anak-anak. Nah, kalau kita sekarang mengerucut lagi tentang perkawinan anak. Dalam perkawinan anak ini berapa batas usia agar istilahnya tidak terkena kasus sebagai perkawinan anak, tidak masuk kategori perkawinan anak? Berarti ketika ada pasangan perkawinan itu ternyata usianya di bawah 18 itu kan jelas perkawinan anak ya. Jadi anak-anak yang ya dinikahkan atau menikah terpaksa atau seperti itu. Tapi sekarang ini kan ada undang-undang yang terbaru yang revisi dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu bagaimana penundaan usia perkawinan itu sampai 19. Kalau dulu kan 16 perempuan, yang laki-lakinya 19. Sekarang laki perempuannya minimal bisa dikatakan untuk melakukan perkawinan itu usianya harus 19 tahun. Itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu. Jadi sudah direvisi ya. Jadi akan jelas nanti ini menjadi acuan juga ketika apakah dia terlibat dalam perkawinan anak atau perkawinan dini mungkin ya. Karena biasanya kan usia-usia pasangan yang siap menikah itu melakukan perkawinan kan minimal 25 lah. Kalau sekarang perempuan-perempuan sudah sarjana, sudah lulus ya gitu ya. Tapi kalau menikahnya 19 20, wah jangan-jangan nih ada situasi yang ini ya, terpaksa ya menikah gitu. Ya misalnya. Ada apa ya? Jadi pertanyaan jadinya ya. Iya, itu batasannya ya. Jadi sudah jelas ya tentunya di atas kalau merunut dari undang-undang yang terbaru 19 ya. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perkawinan anak di Bali, bagaimana Bu Ang? Apakah tinggi kasusnya atau bagaimana? Mungkin ya pengalaman di LBH Apik, pengalaman juga mungkin membantu Kota Denpasar, di UPTD ya, di UPTD PBA itu banyak kita menangani kasus-kasus ya anak-anak yang
sepertinya terlibat dalam perkawinan anak gitu. Oke, Jadi bahkan juga melihat langsung ada peristiwa di mana anak SD kelas 5 itu sudah apa ya, hamil dan menikah gitu. Ini Dan itu dinikahkan oleh orang tuanya secara resmi gitu. Itu wah, sampai kita ngelus Iya, ya. dada ya. Jadi ada kita lihat. Kemudian tapi yang lebih banyak adalah ketika sekarang aja lihat biasanya dewasa nganten di Bali ya, Iya, itu ya. ini lagi musimnya ya, Iya, kemarin-kemarin itu. Iya, ternyata kita harus bisa cek di situ tuh. Oh, dia masih kelas 2 SMA gitu ya. Iya, Misalnya betul. ya pasti anak gitu. Mm-mm. Dia kan biasanya 17 Iya. gitu kan. Terus dia masih kelas 1 gitu. Terus Oke. bahkan kita mendapatkan kasus juga yang masih SMP kelas 3 udah hamil besar. Yang lakinya masih baru SMA, lebih gini lah, kelas 1 lebih gini tinggi. Bahkan ada yang perempuannya yang sudah anak sih, itu yang lakinya lebih anak lagi, lebih kecil ya. Jadi dia SMA, ini lebih kelasnya, misalnya dia kelas 3, dia kelas 2. Itu ada. Bahkan kemarin sampai terjadi diversi. Karena ketika anak berhadapan dengan hukum, kan misalnya dia dilaporkan nih, anak telah menghamili seorang anak juga. Nah, ini berat kemarin. Jadi agak ternyata orang tua perempuan tidak ingin menikahkan anaknya dengan pacarnya ini. Kan mereka pacaran, kemudian terjadi kehamilan sampai berproses di polisi gitu. Ini anak dengan anak gitu. Dan karena anak dengan anak, dan itu anak berhadapan dengan hukum, ada undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi ternyata si orang tua yang perempuan menolak, padahal ini sudah hamil besar. Bahkan kemarin terakhir ketika diversi itu dia sudah melahirkan gitu. Jadi ternyata orang tuanya yang perempuan memilih tidak ingin menikahkan anaknya dengan seorang anak yang masih sekolah gitu. Sedangkan si anak ini mungkin karena dia masih usia anak, dia tidak berdaya juga untuk menentukan sikap. Biasanya kalaupun dia misalnya masih suka atau masih cinta gitu ya sama pacarnya ini gitu. Tapi orang tua itu masih menentukan juga gitu. Nah, kemarin karena ya anak dengan anak, polisi yang mengambil kebijakan itu prosesnya diversi bisa enggak gitu. Sampai kepolisian, dan ternyata memang diversinya dianggap berhasil ya. Berarti anak itu tidak pasti harus berlanjut ke sampai proses pengadilan. Jadi di polisi pun sudah dihentikan dengan diversi itu. Tinggal melaporkan ke pengadilan bahwa terjadi proses diversi, itu ada proses di luar pengadilan ya. Jadi itu seperti itu. Ya, berarti secara umum bisa digambarkan apakah terjadi peningkatan, Bu Ang, kalau di Bali? Iya, memang masih belum ada penelitian yang resmi ya. Kita melihat dari kasus-kasusnya itu kita harus melihat mulai dari capil dan melalui ini pengadilan. Kalau dispensasi pengadilan tentang adanya perkawinan anak sehingga dia harus minta izin sama hakim karena dia harus menikah akibat ada kehamilan. Nah, itu kalau itu terjadi peningkatan, dan ini kita sudah ngobrol-ngobrol juga kemarin sama hakim-hakim ya, ternyata memang terjadi peningkatan permohonan dispensasi ini untuk perkawinan gitu, untuk perkawinan anak gitu. Dan itu disebabkan karena kehamilan ya. Itu sehingga ya pilihan hakim adalah yang membolehkan itu demi kepentingan terbaik anak juga yang akan terlahirkan. Seperti itu. Jadi itu dasarnya untuk memperoleh akte perkawinan dan akte kelahiran anak itu nantinya. Karena kalau tidak memperoleh dispensasi pengadilan untuk perkawinan anak, ini kasihan nanti nih usia anak menikah, dia biasanya kan akan proses surat-suratnya itu sebelumnya ya, sebelum ada kepastian tentang dispensasi perkawinan ini. Ternyata perkawinan anak ini langsung biasanya bapak-bapak kepala dusun yang mengurus itu akte itu, dia akan menunggu sampai usia anaknya itu dewasa baru ngurus, baru maksudnya udah 18 gitu, baru ngurus mengurus surat-surat akte perkawinan. Misalnya dia kawin 15 tahun dan sudah hamil, kemudian ya ini cukup lama dia akan menunggu misalnya akte perkawinan dan akte kelahiran, karena anak yang terlahir di situ akhirnya kan
tidak mungkin akte kelahiran muncul ketika Iya. belum ada akte Akte perkawinan. perkawinan, Kecuali, nah ini sering menjadi masalah, dimunculkanlah akte kelahiran seorang ibu. Ya dia anak ibu aja. anak ibu. Jadi, nah ini panjang lagi ceritanya, karena dia padahal dia sudah nikah misalnya, tapi ternyata proses surat-surat administrasinya masih akte perkawinan ibu. Bahkan ini dia harus mewaris kemana nih, kan biasanya seorang ayah yang punya hak perusuh Iya. itu akan dia, nah itu ternyata Iya. dalam urusannya di capil, catatan sipil itu tuh bisa mengurus dengan akte pengakuan hari ayah. Jadi ada banyak administrasi hukum yang harus disiapkan ketika memang seorang anak terpaksa harus terjadi perkawinan. Itu seperti itu. Nah, Bu Ang, tadi saya menangkap bahwa salah satu penyebab yang sering kali terjadi itu adalah karena KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Tapi bagaimana dengan faktor-faktor penyebab yang lainnya? Adakah selain dari KTD yang sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan anak? Iya, kalau kehamilan tidak diinginkan itu sebenarnya apa ya, pergaulan ya. Sekarang selain itu ya, ada pergaulan yang agak apa ya, kalau dulu sih pergaulan bebas gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ini kan ya memang apa ya, komunikasinya kan cepat itu. Udah gitu ya, pacaran mereka itu juga baru kenal di Facebook seminggu sudah langsung ya pacaran, udah langsung ketemu muka langsung. Kalau saya sekarang langsung bahkan staycation. sampai terjadi kasus-kasus seksual itu ternyata hanya kenal di Facebook seminggu gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ini menjadi permasalahan juga para orang tua, pengawasan ya, pengawasan. Kemudian anak-anak kita nih agak mengagetkan karena mungkin pengaruh komunikasi ya, alat komunikasi HP terutama ya. Itu sangat apa ya, itu menjadi hal yang positif atau negatif, itu juga ternyata orang tua sangat berperan di situ. Bagaimana kontrol ya daripada orang tua. Ya ketika orang tua abai, ketika orang tua misalnya sibuk bekerja atau memang harus mencari sesuap nasi sehingga, dan mungkin banyak tidak ada pengetahuan bagaimana sih ilmu parenting sekarang gitu. Karena kadang anak-anak sekarang lebih jago ya, lebih jago dari ibu bapaknya yang mungkin, Bu saya nggak ngerti nih soal ngurus HP ini, HP saya jadul HP gitu kan. biasa gitu. Sedangkan ya anak-anak lebih jago gitu ya, lebih paham kan dunianya sudah bahkan berbeda. Nah ini emang sangat sering gitu ya, sangat sering menjadi penyebab gitu. Apalagi kemudian juga proses ini. Ternyata anak-anak itu mungkin terabaikan karena orang tuanya berpisah. Jadi hidup dengan neneknya, dengan kakeknya yang apalagi beda jauh lagi ya, gini eranya gitu. Jadi ketika kami banyak mendapatkan kasus-kasus itu, ya pasti ada akar masalah, latar belakang gitu. Tidak hanya ya persoalan kehamilan tidak diinginkan, ada akar masalah yang sangat ya di belakang itu yang harus kita tahu gitu, yang biasanya kita harus gali dulu nih ketika ada kasus seperti ini ya. Kalau ini sudah menjadi kasus ya, misalnya si pelakunya lari atau pelakunya melakukan misalnya seperti itu kemudian kabur, tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kadang-kadang ketika itu pelakunya adalah orang dewasa, nah, ini si anak nih, usia anak, kemudian kan perkawinan dengan orang dewasa, pasti ini juga yang dilihat anaknya ya. Perlindungan terhadap anaknya gimana nih? Nah, kadang-kadang orang dewasa itu memilih dengan mengawinin anak dia menghilangkan unsur ini, bahwa dia sebenarnya merusak seorang anak gitu. Seharusnya dia menjaga seorang anak agar tidak terjadi hubungan seksual kan gitu. Jadi ketika itu pelakunya orang dewasa, itulah yang harus disadarkan bahwa itu menjadi sebuah kejahatan atau menjadi sebuah unsur yang bisa dia dihukum sebenarnya karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur gitu. Jadi banyak sekarang yang berkedok dengan perkawinan, kemudian mencabuli anak, kemudian melakukan perkawinan, tapi kemudian menceraikan dia, kemudian meng-KDRT dia gitu. Si anak yang lugu ini sudah habis lah masa depannya ya, gara-gara harus nikah ya, dan belum tentu tuh maksudnya
si pacar, Oh, kemudian menjadi ya. suaminya ini serius untuk menjadi dia. Ya. Nah, Seperti itu. ya kalau itu tadi faktor penyebabnya, lalu kan tadi sedikit menyinggung saya dengar tentang bagaimana dengan si anak kalau misalnya dia sudah ternyata masuk ke akte ibunya, sedangkan kalau di Bali ini kan ada istilahnya kalau pihak laki-laki ada puruse gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan adat dan budaya Bali. Lalu hubungan perkawinan atau fenomena perkawinan anak ini hubungannya dengan budaya dan adat Bali bagaimana, Bu Ang? Iya, sebenarnya kami ingin mengadvokasi juga ya, kita biar bisa Majelis Desa Adat mengeluarkan sebuah pedoman ya untuk Iya, iya. misalnya membuat perarem-perarem. Kemarin sempat ada desa adat yang tertarik membuat perarem mencegah perkawinan anak gitu. Ya, para tokoh adatnya ketemu sama kita, kemudian ya kita coba advokasi juga. Ini bagus sekali kalau sampai adanya data di wilayah dia, di desa adatnya dia ada banyak ternyata kasus perkawinan anak-anak, dan dianggap itu merupakan data yang sangat menggelisahkan gitu ya. Jadi itu kemudian memancing ada yayasan yang ingin mengajak para tokoh adatnya untuk ayo kita lindungi anak-anak dari perkawinan anak gitu. Seperti itu kan menarik itu. Jadi kami semangat sekali itu untuk mendorong biar bisa ada perarem gitu. Jadi kaitan dengan desa adat itu, jadi mungkin ini bisa jadi pedoman ya, Majelis Desa Adat bisa mengeluarkan misalnya ayo buat perarem-perarem yang lebih melindungi anak-anak gitu. Dan sementara ini dengan Komisi Perlindungan Anak kita sudah bersama-sama juga ya, ada LBH Apik di situ, ada Komisi Perlindungan Anak, ada Majelis Desa Adat yang akan membuat pedoman mengenai pembuatan perarem-perarem yang lebih melindungi anak-anak. Jadi mungkin menjaga anak-anak, mencegah anak-anak dari perkawinan anak, bagaimana. Kemudian juga mungkin kalau ada kasus anak-anak bisa desa adatnya itu lebih melindungi anak-anak kita. Oke, kalau itu dengan ya. Nah, terakhir nih Bu Ang, saya pengen tahu nih, berhadapan dengan kasus perkawinan anak yang banyak, dapat dikatakan banyak terjadi ya di Bali. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya, Bu Ang? Apakah ada kiat-kiat khusus berdasarkan pengalaman Bu Ang selama ini? Iya, ini kita banyak berdiskusi juga ya. Yang usia yang sebesarnya sebelum seperti tadi perkawinan dini atau perkawinan yang sudah sebatas wajar itu aja memerlukan pendidikan pra gitu ya, pra perkawinan atau pranikah gitu ya, agar karena perkawinan itu tidak mudah kan gitu. Bagi yang sudah menikah pasti merasakan bahwa tidak mudah perkawinan itu, apalagi seorang anak gitu ya. Betul. Apalagi seorang anak yang sebenarnya harus sekolah, harus masih bermain-main, masih ada suka urah-urah lagi, harus belum mengisi diri intinya ya Bu Ang. Iya, bayang untuk sekolah terutama. Nah, sekarang harus terjebak. Nah, anggap kita terjebak dalam perkawinan itu. Kan itu sebenarnya ya tugas kita semua ya. Kan itu dilarang sebenarnya oleh undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak melarang ya. Bahkan meminta para orang tua hati-hati dan mencegah perkawinan anak. Dan juga negara juga melakukan banyak aksi nasional untuk bisa melarang adanya perkawinan anak, karena dampak-dampaknya itu luar biasa bagi seorang anak. Ada stunting gitu ya, bagaimana seorang anak melahirkan anak belum gitu. siap Kemudian ya, ternyata terjadi KDRT, terjadi perceraian. Aduh, ini panjang sebenarnya. Dan itu harusnya dihindari ya. Jadi untuk mencegah itu mungkin negara memang harus membuat campaign aksi-aksi nasional untuk serius, dan itu ditindaklanjuti oleh provinsi-provinsi, kabupaten sampai tingkat desa itu harus bergerak secara serentak gitu. Jadi aksi nasional itu betul-betul dilakukan agar pencegahan perkawinan anak ini serius terjadi sebagai sebuah gerakan. Karena sebelum ini Lombok yang paling banyak, Makassar yang paling banyak, itu betul-betul berjuang keras melakukan aksi-aksi di wilayahnya agar berkurang gitu ya, berkurang. Ada yang melakukan penelitian, melakukan campaign. Nah, mungkin untuk Bali juga kita
melakukan advokasi yang sama ketika misalnya orang tua kok masih merasa ketika anaknya banyak beban gitu, terus kemudian dia cepat-cepat aja menikah. Nah itu kita juga tidak setuju ya. Tugasnya orang tua ya harus mensekolahkan anak, memberikan hak anak untuk pendidikan gitu, tidak cepat-cepat menikahkan dengan alasan beban gitu ya. Kemudian juga ini mungkin ya pendidikan Kispro bagi anak remaja itu mungkin juga sangat dibutuhkan agar mereka juga memahami untuk bisa sayang dirinya sendiri ya, sayang dirinya, sayang alat reproduksinya, bagaimana mencegah untuk pergaulan-pergaulan yang menyebabkan dia sendiri nanti akan terjebak gitu, mudah terjebak, mudah akhirnya hilang lah masa depannya atau putus sekolah seperti itu. Jadi menguatkan banyak anak, nah itu edukasi mungkin di sekolah, tapi banyak juga banyak orang tua yang abai juga, tidak melihat bahwa ini sesuatu hal yang serius gitu. Dan si anak itu sendiri juga harus terampil tentang dirinya gitu. Kita sering mungkin ketika melakukan edukasi itu mungkin orang tua, oh ternyata ilmu parenting ini sekarang kok susah ya, saya ingin belajar gitu. Kemudian si anak sendiri dia juga harus terampil tentang dunia sekarang ini. Sebenarnya mungkin obrolan psikolog ya, atau psikis yang untuk remaja itu mungkin perlu banyak dikuatkan agar dia biasa ngobrol, terus gampang nanya gitu. Pokoknya kalau tanya tentang remaja, kamu tanya bisa Kisara misalnya. Kalau tanya jangan, kalau kemarin Kisara kan dia meneliti banyak sekali anak-anak remaja yang ingin coba-coba aja, penasaran ya, gitu melakukan ya, ternyata hubungan seksual yang belum pantas dilakukan, hal-hal seperti itu. Dan beberapa kasus juga sekarang ini bahkan anak-anak terlibat jual beli ya, maksudnya menjual temennya untuk terlibat jadi sampai ini ya, jadi mucikari. kasus. Iya, Ya ampun. gitu. Jadi mucikari, dan dia juga ada yang menjual dirinya sendiri karena butuh uang. Dan bagaimana harga dirinya itu ternyata hanya dijual dengan 200.000 di micet gitu. Itu aplikasi yang saat ini ternyata kita tandai ya sebagai hal yang dimana anak-anak itu bereksperimen kok seperti itu gitu. Nah ini yang perlu kita cegah bersama gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berproses juga menjadi masalah hukum, kemudian juga membahayakan dirinya sendiri, akhirnya juga menghilangkan hak-haknya dia sebagai anak karena mungkin ya belum paham tentang edukasi-edukasi ini juga. Ya itu tadi paparan dari Bu Ang ya, sekaligus juga mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih sekali loh Bu Ang. Jadi banyak tahu ya kita teman-teman bahwa sebegitu mengkhawatirkan memang perkawinan anak ini dan dampak kedepannya, tidak hanya untuk anak tapi juga untuk masa depan orang-orang di sekitar kita juga bisa kena ya Bu Ang ya. Dan untuk mencegahnya, mari kita bersama-sama seperti kata Bu Ang tadi melakukan campaign-campaign yang tidak henti-hentinya demi mencegah terjadinya perkawinan anak ini. Terima kasih Bu Ang. Mungkin kita akan bisa ngobrol di lain waktu lagi ya Bu Ang dengan topik diskusi yang tidak kalah serunya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.